ada berapa orang pilot perempuan di seluruh Indonesia? Mungkin kalau persentasenya sekitar 4-5%. 4-5% dari total pilot? Apa ya, saya cuma nanya lihat awan gitu, nggak terlihat di weather radar, tiba-tiba tuh pesawatnya jatuh sama. Wow! Menurut data yang sudah saya dapatkan di perusahaan tempat saya bekerja itu, yang S1 itu baru 20%, Pak. Jumpa kembali bersama saya Ishak Merobi di podcast kali ini Perdana From Zero to CEO. Dan sudah hadir narasumber bersama saya di Perpustakaan Kosmas Batubara, Podomoro University, Jakarta Barat. Istimewa sekali karena yang hadir ini seorang Sri Kandi. Baru-baru ini kan kita baru memperingati Hari Kartini, belum lama. Dan yang hadir juga seorang Kartini, masih muda, dan berprofesi yang menurut saya sebagai lelaki pun saya hindari nih. Rada-rada memacu adrenalin dan juga tentu mengundang banyak rasa takut, yaitu menjadi seorang pilot. Dan beliau adalah seorang pilot perempuan yang profesinya jarang banget dipilih oleh perempuan di Indonesia maupun dunia. Mungkin jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Nama beliau saya kenalkan adalah Monica Anggreni. Selamat datang Kak Monik. Terima kasih. Saya panggilnya Kak Monik apa panggil Monik atau apa ya? Monik aja ya, Pak. Monik aja ya. Biar nggak kelihatan ada selisih umur ya, kita ya. Betul, Pak. Saya memang agak kelihatan tua sih ya. Baik, selamat datang di kampus Podomoro University. Ini podcast perdana kolaborasi kilat.com dan Podomoro University. Waduh, jadi sebagai tamu pertama kita di podcast perdana juga harus ada orang yang super spesial, yaitu seorang Kartini, pilot yang punya jam terbang berapa banyak, nanti kita akan gali lebih dalam. Baik, Kak. Monik, jadi pilot itu cita-cita dari awal, dari kecil? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Bisa cerita sedikit? Kok bisa jadi pilot? Saya tuh pengennya jadi arsitek, Pak. Jadi arsitek, dari jauh SD, sekali ya? Iya. Tapi bapak saya kepengen salah satu putrinya, anak-anaknya itu jadi pilot. Jadi pilot, iya. Meneruskan cita-cita bapak. Cita-cita bapak. Iya, Bapak betul. Seorang pilot. Bukan, bapak di TNI AU. TNI Angkatan Udara. Ya, ibu juga TNI Angkatan Udara. Jadi Ibu juga TNI Angkatan Udara. betul. Jadi Pak. lahir dari bapak, Keluarga ibu TNI Angkatan Udara. Betul. Wow. Dua bersaudara? Dua bersaudara. Dua bersaudara ya. Iya. Jadi yang jadi pilot atau meneruskan impian orang tua Saya hanya Monik. iya. Dua-duanya juga, adik saya juga perempuan, Pak. Jadi mungkin bapak waktu itu memotivasi saya sih ya. Iya, Bahasanya keren ya, Pak ya. Supaya saya bisa jadi pilot dari SMA. Langsung mau atau Nggak masih juga, Pak. nanti lo nggak mau lah begitu? Ada deal-dealan dulu sama bapak. Gitu ya. Iya, Nah, Pak. itu disuruh jadi pilotnya pada usia berapa? Oh, jadi bapak waktu itu kan sakit ya, Pak, ya, sakit jantung. Jadi saya sering anterin bapak ke dokter, berobat alternatif. Nah, waktu saya nyetirin. Jadi waktu saya antar bapak berdua, nah bapak kasih gambaran profesi pilot itu seperti ini, Mbak, mau nggak? Ya. Jadi pilot, nanti sekolahnya cepat, mungkin kerjanya juga lebih cepat. Kalau kuliah kan 4 tahun mungkin baru bisa kerja. Terus Itu waktu itu masih belum lulus kuliah ya? Masih belum SMA lulus ya? SMA. Belum Masih lulus SMA? Masih SMA ya? Iya, masih kelas Jadi sudah 1, 2, didoktrin ya? iya, sudah didoktrin Tidak dari disuruh awal. jadi ini TNI? Enggak, Oh enggak ya malah Enggak. ya? Malah disuruh ya udah jadi penerbang aja? jadi penerbang Lewat aja. jalur swasta? Iya, swasta Bapak. Waktu itu saranin ke, waktu itu ada beberapa sekolah swasta ya, Juanda Flying School, Avindo, tapi Bapak suruh saya yang ke Juanda Flying School. Juanda Flying School Iya, di di Surabaya. Surabaya. Iya. Tapi saya lihat di biodata kan nggak langsung ke sekolah penerbang. Iya, Sempat di salah satu universitas swasta di Iya, Jakarta Barat. betul, Sarjana ekonomi. betul. Gimana ceritanya? Kok ada gapnya di situ? Kayak itu tadinya kan saya pengen jadi arsitek. Saya Iya. waktu itu tes di 5 perguruan tinggi. Tidak ada satupun yang lulus jadi arsitek, Pak. Jadi akhirnya di universitas swasta itu sebelah universitasnya Pak Ishak. Iya, iya, iya. Itu akhirnya saya di situ dapat jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Iya, ya udah saya ambil di situ. Oke. Tapi ternyata setelah Jalanin. nggak cocok? salah jurusan. Oh, oke. Belok langsung ke ekonomi. Enggak, belok langsung jadi pilot. Oh, jadi pilot. Iya. Oke.
Jadi sekolah pilot itu berapa tahun jadinya? Saya 2 tahun, kurang lebih. 2 tahun ya? Iya. Itu syarat untuk bisa menerbangkan sebuah pesawat komersil, Iya. dia setelah sekolah pilot tuh dia harus punya jam terbang berapa? Setelah jadi pilot, kalau komersil itu, yang penting kita setelah lulus dari sekolah pilotnya yang kayak saya 2 tahun, mungkin ada yang lebih cepat juga, Pak, 1 tahun atau 12 bulan. Nah itu kita sekolah lagi untuk pesawat apa yang misalnya Airbus, Boeing gitu ya. Boeing atau kalau Monique lebih ke pesawat apa? waktu pertama kali saya MD. Oke. MD-AT pertama kali saya Boeing, tapi Boeing. belum sempat simulator. Terus dapat kesempatan di Star Air, perusahaan penerbangan swasta juga, untuk penerbangan MD. Ya udah saya dikirim untuk simulator di sana. Di luar negeri? Di mana Swedia. Tuh? Swedia ya? Swedia. Berapa lama? 6 bulan? Enggak, hanya nggak sampai sebulan. Cepat Pak. sekali belajarnya? Iya, cepat. Memang jadi kalau Simulator tadi ya? Simulator. Oke. Simulator dan ground school-nya. Kalau ground school-nya di Nah Indonesia. sekarang ke Boeing? Atau Airbus? Sekarang Airbus. Airbus ya? Iya. Jadi sebenarnya pernah ngalamin 3 brand ya? Iya, Boeing, Airbus sama MD tadi ya? Airbus, iya, 3. Wow, jadi semua punya sertifikasinya? Lisensinya ya, juga? Ada. Oke. Ya, yang tadi saya penasaran itu ketika kamu sudah lulus sekolah penerbangan, sudah melalui lisensi dari Boeing atau Airbus begini, terus kita boleh bawa penumpangnya. Itu kita harus punya pengalaman berapa jam terbang? Jadi setelah kita selesai tadi di simulator dari Swedia lah, saya pulang ke sini di training dulu Pak sama instruktur. Jadi setelah memenuhi syarat, di tiap harus ada perusahaan berapa jam gitu ya? Enggak, yang penting lulus. Di tiap perusahaan yang beda-beda Pak. Oke. Minimal 75 jam kita sudah bisa rilis, tapi kalau saya mungkin 75 lebih. jam? 75 jam sudah udah bisa dirilis. Kalau jadi co-pilot dulu toh? Jadi co-pilot. Oke. Biasanya untuk jadi pilot itu, dari co-pilot itu berapa lama? Dari co-pilot ke pilot sama di tiap perusahaan berbeda. Di tempat saya bekerja sekarang itu kurang lebih 3.500 sampai 4.000 jam baru bisa apply untuk menjadi captain, dan itu pun kalau ada kesempatannya Pak, kan tergantung situasi dan kondisi. Misalnya lagi nambah pesawat, kita butuh captain nih. Nah baru saya tuh penasaran dengan tujuan pertama Monique terbang. Dari mana ke mana tuh? Perdana? Yang bawa banyak penumpang? Yang saya lupa, Balikpapan kalau salah. Balikpapan ya? Jakarta Balikpapan? Iya. Perdana jadi co-pilot itu ya? Iya. Gimana perasaannya tuh? Happy Pak. Happy ya? Saya nunggu lama banget. Oh nunggu ya? Iya. Jadi selama ini simulator terus pesawatnya kecil mungkin ya? Enggak kan, dari lulus lulus flying school itu saya 96, baru terbang bisa bawa pesawat besar lah di perusahaan penerbangan itu tahun 2009. Salah Pak, 2004. Yang beneran ya? 2004 ya, di Star Air. Sudah ada penumpangnya di belakangnya? Iya, jadi 8 tahun lah saya nunggu itu Pak. Nggak ada deg-degannya? Ada lah ya? Deg-degan pasti Deg-degan Pak. Ya, tapi excited lah ya? Excited, ya campur-campur Pak, deg-degan, excited sama... Ditepukin nggak waktu landing gitu? Enggak Pak, enggak, ya? kan nggak tahu yang penumpangnya. Pilotnya yang tepukin ya, akhirnya nih gitu. Jangan-jangan pilotnya yang deg-degan ya? Ini co-pilot baru nih. Iya, kaptennya mungkin Pak. Iya, kaptennya ya. Nah sekarang Monique sudah berapa tahun menjadi pilot? Kalau dari 2004 hitung dari Star Air sampai sekarang kurang lebih 21 tahun? 21 tahun ya. Di co-pilot sendiri berapa lama? Saya dari 2004 sampai 2014, 10 tahun. 10 tahun co-pilot? Iya. Co-pilot 10 tahun ya? Iya. Baru jadi baru jadi captain. Luar biasa ya. Jadi dari perjalanan panjang itu, yang paling membahagiakan dan paling menakutkan tuh ada nggak? Membahagiakan. Ada peristiwa apa yang paling membahagiakan selama jadi kapten? Ya mungkin saya bisa bawa ibu saya terbang gitu bersama di satu pesawat. Bukan surprise, tapi bawa kasih memang, tahu ya? Ya Bu, ayo saya mau terbang. Terus dipanggil? Enggak ya? Nah, ini anakmu yang menerbangkan gitu kan? Enggak ya? Wah, jadi ibunya bangga banget lah ya? Iya. Dari mana ke mana waktu itu? Kalau nggak salah Jakarta Makassar, atau Makassar. dari Bali Jakarta. Oke. Nah, Monique sekarang juga jadi tenaga ahli, ya, dan juga narasumber ya, di Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Kemenhub. Betul. Luar biasa, ini nggak gampang ya. Jam terbang tadi sudah berapa? 15.000 sekian ya? 15.000, kurang lebih. Kalau setiap hari itu pilot itu terbangnya bisa dapat berapa jam
maksimal? Maksimum kalau berdua 9 jam, kalau bertiga bisa 10 jam. Oh, bertiga bisa 10. Iya. Wow. Itu berapa Kak? Tergantung jarak sih ya. Kalau Tergantung. domestik bisa berapa kali pulang pergi tuh? 2 ya? Maksimum kalau kami tuh boleh 6 kali. 6 kali? Take off 6 kali landing, iya. take off dan landing? Iya. Jadi 3 kali lah ya PP ya? Iya, 3 kali PP. Dengan tujuan yang berbeda-beda? Berbeda-beda bisa, sama juga bisa Pak. Jadi bolak-balik misalnya jadi banyak yang nggak tahu loh. Kalau sebelum terbang itu, kapten tuh di briefing tuh berapa lama? Oh, kami preparationnya 1,5 jam Sebelum terbang? Jadi soal udah, technical semua, rute iya, semua ya? udah ada flight plan-nya, terus Kalau kita mau diskusi. perjalanan pakai GPS itu kan biasa kita lihat-lihat dulu di handphone nih. Iya. Mau kemana, belokan kemana. Monik juga gitu? Udah ada Pak semua, jadi kayak WS aja udah Sehari ngikutin. sebelumnya udah lihat dulu apa? Nanti aja lah, nanti di pesawat aja. Otomatis kan teknologi biasanya- sekarang. Ya biasanya sehari sebelumnya saya lihat. Lihat juga, tetap. Jadi jadwal itu iya. keluar berapa lama sebelum terbang? Sebelum ke kami udah ada, jadi jadwal untuk sebulan itu udah, jadi seminggu atau 2 minggu sebelum bulan baru muncul, nah Iya, itu itu sudah ada. schedule kita sudah ada. Oke, nah ini yang menarik nih. Monik ini bukan hanya pilot Sri Kandi atau Kartini yang bisa menerbangkan pesawat, tapi juga menulis. Ini yang nggak gampang. Ini di depan kita ini ada buku, judulnya Hello, This is Your Captain Speaking. Ini kalimat yang sering saya dengar ketika kalau kita lagi terbang, apalagi penerbangan jauh. Iya. Itu biasanya kapten nyapa kita. Nah, itu judul buku yang sangat menarik. Saya udah baca habis. Dan ini buku kedua. Iya. Coba sebutkan 3 bukunya, apa aja? Kalau yang pertama sih Iron Bird Monica atau Iya. Burung Besi Monica. Iya, Nah, iya. itu yang sudah ditranslate ke Iya. bahasa Inggris. Oh, Dan yang ini kedua, Hello, This is Your Captain Speaking. iya. Buku ketiganya nanti apa? Nanti mungkin kolaborasi sama Pak Ishak bisa. Saya udah lama nggak nulis buku juga. Wah, dan saya dengar sedang menempuh pendidikan S2 juga. Nanti Iya. silakan berkolaborasi dengan Podomoro University. Oh baik, oh iya. Karena terima kami juga kasih, punya Pak. Magister Bisnis. Baik. Menurut Monik, seberapa penting sih seorang pilot juga mempelajari ya? Saya lihat kan Monik tuh getol sekali untuk belajar ya. Nulis buku kan bagian dari sebuah kecerdasan yang nggak gampang. Menuangkan gagasan, ide, perjalanan, experience, tuangkan dalam buku dan menginspirasi orang banyak, itu nggak gampang. Nah, masih penasaran mau belajar terus kan? Masih, Kenapa? Pak. Ya mungkin saya memang dari kecil tuh kayak rasa Kan masih ingin jauh dari tahunya, pensiun loh. rasa ingin tahunya tinggi, Pak. Oh. Kata ibu saya juga, kata om saya tuh kalau saya disuruh nggak belajar tuh nggak mau, Pak. Saya ngumpet di belakang pintu. Oh gitu ya? Iya, saya baca buku. Kayak gitu. Jadi ya saya nggak hanya ingin tahu hanya satu ya kayak saya jadi pilot, tapi saya juga pengen buka wawasan saya, Pak. Di luar dari penerbangan, luar dari ekonomi mungkin ya, Pak ya. Iya. Dan dari situ kan saya bisa sharing lagi ke orang lain. teman-teman ya, ke orang lain. Ada bisnis nggak sih selain jadi pilot? Belum, Pak, mungkin nanti bisa. Dalam persiapan ya? Berarti Kalau datang di saya kampus yang minta. tepat ya, di Podomoro ini kampus Iya. entrepreneurship yang sangat mempersiapkan SDM supaya Iya. level up. Jadi nanti pilotnya juga level up. Tapi usia berapa pensiun seorang pilot? Kalau memenuhi syarat semua, kesehatan bagus, semua lulus semua itu 60 tahun. Kemudian bisa diperpanjang sampai 65 tahun. Oh, masih lama ya. Masih bisa terbang ke seluruh dunia. Amin. Jadi penerbangan yang terjauh Iya. yang pernah ditempuh oleh Monik kemana? Terjauh? Saya ngambil pesawat dari tempat perusahaan saya ini, yang pesawat barunya dari Iya. pabriknya, Pak. Dari Toulouse ke Jakarta. Pengambil pesawat? Ngambil pesawat. Oh, pesawat Grace lah ya, baru ya? Grace, baru Wow, dari pabrik. itu bunyinya masih nging gitu ya? Bunyinya sama, Pak. Sama ya? Ya cuman bau-bau plastiknya itu. Oh, Pak. plastik ya, Iya. iya. Masih Dari itu. mana tadi? Dari Toulouse, Perancis. Prancis ya? Iya. Oke, berapa lama tuh? Transit dulu nggak? Transit kan kita Isi refueling. after ya? Iya, Oke. isi bahan bakar. Nggak ada SPBU di atas ya? Belum ada, Pak. mungkin nanti. Kalau ala-ala pesawat tempur kan ada tuh SPBU Iya, yang... untuk refuel, iya. Iya, iya. Transit Toulouse, Sharjah, Bangkok, Jakarta. Oh, 3 kali? 3 kali. Wah, paling panjang. Itu dihitung jam Paling terbang panjang. juga ya? Hitung, Pak, dibayar juga. Itu waktu itu masih jadi cap apa co-pilot? Belum, masih co-pilot. Co-pilot ya? Iya.
pertanyaan berikutnya, ada berapa orang pilot perempuan di seluruh Indonesia? Tahu nggak? Kalau jumlah pastinya saya nggak tahu. Mungkin kalau persentasenya sekitar 4-5%. 4-5% dari total pilot? Kalau di perusahaan tempat saya bekerja tuh 32 orang dari kurang lebih 300, jadi 10,5% lah Pak. Wah, udah cukup banyak ya sebenarnya ya. Dulu lebih dikit tapi ya. Iya, waktu saya sekarang menulis semakin banyak. buku yang pertama hanya di bawah 1%. Berarti dari buku ini melahirkan banyak pilot perempuan? Ya semoga Pak, kan bermanfaat. Ada nggak sih asosiasi misalnya pilot perempuan Indonesia, API misalnya gitu, ada nggak? Bukan asosiasi, jadi Women Pilot. Jadi kita kayak punya komunitas di WhatsApp gitu. Komunitas biasa, Ya, tapi nggak punya badan hukumnya? Kalau badan hukum di bawah Ikatan Pilot Indonesia, nah itu ada Women Pilot Komite ada di situ juga Pak. Saya dulu pernah nggak punya ikut. niat bikin asosiasi pilot perempuan Indonesia, APPI? Siapa tahu jadi ketua umum loh. Mungkin nanti Pak. Nanti. Kan mereka butuh wadah ya, untuk betul. diskusi, sharing pengalaman. Kan penerbangan itu kan banyak pengalamannya. Betul. Menghadapi turbulence, ya segala macam lah ya. Saya tuh gimana ya, penasaran juga pengen tahu Monique punya satu cerita selama 15.000 jam terbang itu mengalami hal yang paling deg-degan di udara itu, ada nggak sih? Kalau deg-degan pasti deg-degan. Yang paling deg-degan gitu. Deg-degan semua, cuman karena kami sudah dilatih ya Pak ya. Jadi untuk mengatasi situasi yang paling berapa ya, dan tiap 6 bulan sekali kan kami juga simulator. Jadi ya itu kan harus mengupgrade skill ya. Pengetahuan betul. tentang teknologi terbaru segala macam ya. Iya. Betul. Tapi sekarang menurut kamu teknologi sangat membantu ya dibanding dulu ya. Sangat Pak. Jadi saya dan kan sangat bisa dipercaya ya. Sangat bisa dipercaya. Saya dari yang MD tadi ke Boeing ke Airbus ini benar-benar memudahkan ya. Sekali, Kalau mobil kan sekarang banyak autopilot segala macamnya juga meniru pesawat ya. Iya. Betul, wah. Pak. Tapi tadi saya masih penasaran, belum dijawab-jawab. Apa Pak? Ada mengalami turbulence yang paling nggak enak tuh kapan tuh? Pernah Pak. Jadi dari penerbangan saya lupa kalau dari Kuala Lumpur atau Singapura ke Jogja kalau nggak salah. Nah itu apa ya? Saya cuma hanya lihat awan gitu, nggak terlihat di weather radar. Tiba-tiba tuh pesawatnya jatuh sampai. Wow. Gitu. Jadi smooth terus naik lagi. Kayak ada. Lumayan kurang lebih ya. Setelah terdetek, tapi kembali lagi ke ketinggian semula. Iya. Itu. Cuman ya. Kami nggak ngelihat apa-apa gitu loh Pak. Iya. Di radar nggak ada ya? Iya, di radar cuman hanya hijau, awan biasa lah ya. biasa. Tapi ternyata begitu dilewatin. Nah itu jadi bagian dari pengalaman ya? Iya, itu yang bikin deg-degan juga. Karena juga kita kan nggak siap ya Pak ya. Kalau take off landing gitu? Take off. Sebagai perempuan pilot, biasanya kan kalau dari menara ATC itu kan biasanya, ada cewek nih pilotnya nih disapa. Bisa lebih lain gitu, ada nggak? Iya Kak, kalau kenal biasanya iya Mbak Moni gitu. Udah saling kenal biasanya ya? Iya. Singapura udah pernah kenal? Ada, kebetulan ada satu yang saya kenal, kadang dia juga nyapa saya. Oke, udah terkenal di udara jadi ya? Gitu. Nggak juga sih Pak, karena sekarang udah banyak kali ya, kalau dulu mungkin masih sedikit. Jadi sudah dikenal, misalnya kayak udah di sininya tuh udah tertulis Monica dari airline ini gitu loh. Iya. Jadi udah begitu airline saya merah calling, putih lah ya. Iya merah putih. Begitu saya calling mereka udah tahu gitu. Oh itu, tapi kan sekarang kan sudah banyak sekali. Gitu. Motivasi paling besar selain dari orang tua minta Monique jadi pilot. Sekarang udah jadi pilot dan merasakan lah semua plus minusnya, bahagia dan kurang bahagianya. Dari sisi penghasilan udah happy ya? Alhamdulillah, saya bersyukur ya apapun itu. Ya. Syukur ya, cukup ya. Cukup untuk jadi CEO di hari berikutnya ya. Kan waktu itu udah nggak kepengen Pak, saya pengen jadi yang lain aja. Iya. Jadi Menteri Perhubungan nanti di kabinet yang akan datang begitu ya. Iya, pokoknya saya pengen bermanfaat untuk orang banyak apapun itu Pak. Gitu loh. Kalau pilot nggak boleh jual snack di atas pesawat ya? Nggak boleh Pak. Itu kan bagian dari entrepreneurship sebenarnya. Sekarang apa planning Monique dalam waktu dekat ini selain jadi kapten, selain menyelesaikan S2, apa yang paling dekat di depan mata? Impiannya? Impiannya? Paling dekat apa?
udah disebutin Pak Ishak semua. Selesai S2 yang penting sama buku ketiga mungkin nanti setelah selesai S2. Kemarin bikin buku ini berapa lama ya? Ini saya dari Januari. Itu nulisnya di atas pesawat di kokpit? Enggak, Pak. Oh enggak ya? Kalau pas saya kirain di libur, kokpit langsung ketik pakai autopilot kan? Enggak. Pas saya libur Januari, November di launching. Kalau yang buku pertama tuh hanya 5 bulan selesai. Tapi dipublishnya setahun kemudian. Apalagi sih, saya kepingin jalan-jalan aja sih Pak sekarang. Pernah tampil di bisnis. Kick Andy juga ya? Dengan Mas Andi Noya ya? Betul. Kemudian pernah juga tampil di berbagai TV dan juga di video-video inspirasi. Banyak banget ini. Ini workshop, beda-beda buku semua. Luar biasa. 2025 apa nih yang belum saya baca di sini? 2025 kemarin ya di TV aja Pak, di TV, Detik Pagi sama di TVRI. Ngomongin soal Kartini. Kartini. Luar biasa ya. Gitu. Nah, kalau penerbangan domestik dengan internasional itu berarti dalam satu schedule maskapai itu dicampur-campur oleh mereka ya? Iya. Jadi betul. bukan domestik terus nggak ya? Enggak. Jadi bisa 3 hari domestik, 1 hari internasional, bisa begitu? Bisa. Jadi semua tergantung korporasi, perusahaan? Tergantung. Kadang sehari bisa domestik dan internasional. Oh bisa begitu ya? Misalnya saya Dicampur pagi begitu? ke Lampung, siangnya ke Singapura, bisa Pak. Apa yang terjadi kalau kaptennya sedikit lelah gitu ya? Dia pengen tidur? Nggak boleh kan? Ya kalau ketiduran gimana Pak? Kalau masih panjang ya? Masih panjang, iya. Cuaca bagus pakai autopilot biasanya ya? Kayak autopilot ya kan. Biasanya kalau udah take off itu kan sendiri ya? Take off sendiri. Sendiri ya? Iya. Udah sampai 10.000 kaki baru autopilot? Enggak, take off udah di atas 100 feet. Langsung auto? Boleh. Boleh begitu ya? Autopilot ya. Jadi belok-belok semua itu udah auto ya? Udah autopilot. Semua di pesawatnya semua yang mikir Pak. Tapi waktu awal-awal jadi pilot mungkin belum seperti itu ya teknologinya ya? Sudah juga? Kalau di MD-nya semuanya sudah ya? Sudah Pak, sudah. Tapi sekarang lebih canggih lagi mungkin? Sekarang ya mungkin beda perusahaan. Sekarang pakai lampu sen sendiri nggak ya? Beda perusahaan, beda pesawat, Boeing dan Airbus kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing itu aja. Iya. Tapi sudah canggih semua. Sudah canggih semua ya? Kemudian sekarang kan sering tukar-tukar, kita kan partner di dalam kokpit itu kan berbeda-beda ya? Ya, betul. Nah ini menarik loh. Saya sering dengar juga kadang-kadang kalau kita jadi kapten dapat co-pilot yang moody gitu, pernah nggak? Iya, namanya karakteristik orang kan berbeda-beda Pak. Tapi tetap satu SOP-nya sama semua, jadi udah standar. Gitu kalau ya. Ada yang pernah dapat co-pilot kalau diinstruksikan dia tuh sembetut gitu, ada? Terus nggak komunikatif, pernah juga ya? Ya tapi kan dikerjakan Pak. Dikerjakan ya? Iya. Kalau nggak dikerjakan nggak landing dong. Jadi tugas pilot dengan co-pilot itu lebih banyak diambil alih oleh pilot itu sendiri dalam satu penerbangan? Atau banyak memtrain atau memtransfer ilmu kepada co-pilotnya? Jadi kalau captain itu tanggung jawab terbesar leadernya ya di captain. Di captain? Ya tanggung jawabnya. Nah, kalau kami memberikan kesempatan untuk co-pilotnya terbang, ya otomatis ya dia semua yang conduct juga. Ya biasa nyuruh-nyuruh saya juga Pak. Ya heading sekian misalnya, atau Cap tolong apa gitu. Itu mereka memang harus dan memang sudah diajarkan untuk punya ini sendiri juga. Oke. Moni punya pesan apa kepada perempuan-perempuan di Indonesia khususnya yang berprofesi di profesi yang menurut saya ya, yang jarang sekali diisi oleh perempuan Indonesia, salah satunya pilot. Apa pesannya? Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Ya, cocok. Kalau mau belajar di Podomoro. Saya diberikan ini juga beasiswa juga nih di S2 karena sama Universitas Podomoro dari Pak Ishak. Saya mengucapkan terima kasih juga ya Pak, sebesar-besarnya suatu kehormatan buat saya. Kemudian karena di pilot juga menurut data yang sudah saya dapatkan di perusahaan tempat saya bekerja itu yang S1 itu baru 20% Pak. Oh iya? Gitu ya, dari pilot yang bekerja di sana. Oh ini saya baru dapat satu gambaran. Iya, dan kemudian yang S3 20% pilot? S1. Oh, sebenarnya untuk sekolah penerbang itu dia lulusan SMA udah bisa ya? Bisa, memang. Oh begitu ya? Terus jadi masih kecil sekali ya yang sarjana, apalagi S2 ya?
S2 baru 3 orang. Oh ya? Iya. Wow. Masih sedikit, Kalau Pak. nanti Monik doktor, berarti cuma satu Aduh, orang nih. amin, amin. Bisa masuk muri tuh, dokter perempuan pertama yang menjadi pilot gitu kan. Atau pilot pertama yang menjadi dokter gitu kan. Iya, mungkin. Wow. Yang kalau S2, Kenapa tuh? Karena waktu ya? mungkin sudah nyaman ya, Pak. Nyaman ya? Kalau gitu sudah. Podomoro akan buka ini ya, program khusus pilot Indonesia. Ya, boleh, Pak, gitu. Iya. Itu menarik sih. Ya, Karena pilot itu kan kita siapin juga mereka mental berbisnis suatu hari ketika mereka masuk ke usia pensiun ya. Iya, betul. Supaya produktivitas mereka juga tetap hidup. Tetap bisa menjadi inspirator ya. Itu yang paling penting. Kalau Moni kan udah menjadi inspirator melalui buku. Ya. Nah, sampai kapanpun tuh legacy yang bisa orang baca. Apalagi nanti, ini ada e-booknya nggak? Digitalnya? Ada. Belum ya? Ada ya? Ada. Jadi orang bisa Semuanya akses? ada, bisa akses. Oke, nah itu juga Gitu. bagus sekali. Nah, buku ini saya akan hibahkan juga, karena Monik udah kasih saya akan hibahkan ke perpustakaan Terima kasih. di Podomoro University, yaitu Library Cosmas Batubara. Oke, menurut Monik, sekarang kan jadi tenaga ahli dan narsum di Kemenhub. Ya. Apa yang dikerjakan? Ya, Diminta sebagai apa? Selain, maksudnya tenaga ahli dalam hal apa aja? penerbangan mungkin kalau Lebih dari ke situ masukan-masukan. iya, kalau saya dipanggil misalnya nih mereka punya project apa, nanti saya ditanya gimana pendapatnya untuk ini, untuk di penerbangan atau Iya. kayak sama mungkin Jika kayak ada suatu-waktu post- dibutuhkan ya, dibutuhkan minta ada pandangan ya. podcast atau Ada untuk- berapa orang yang jadi tenaga ahli dari pilot itu? Ada banyak sih Pak di situ. Banyak, ya. Saya kebanyakan sih yang laki-laki. Saya ketemu Perempuan berapa- satu-satunya? Iya. Satu-satunya lagi? Wah, Iya. murinya banyak sekali nih. Gitu. Enggak juga Pak. Kebetulan Iya, aja iya, Pak. iya, iya. Jadi mungkin mereka kan suka membuat konten kayak penerbang pesawat yang bisa di laut dan di air dan di udara itu Pak. Oke. Mereka juga itu teman-teman saya juga mungkin yang involved di situ kayak membuat Di dalam Kemenhub itu sendiri, selain merancang desain kebijakan transportasi antar moda, itu ada nggak sih bicara soal hak dan apa ya, katakanlah ada nggak soal diskriminasi, bagaimana menangani diskriminasi pilot perempuan gitu? enggak Pak. Nggak ya? Enggak. itu Kalau benar-benar. selama Monik jadi pilot, ada Kenapa? nggak mengalami bullying atau didiskriminasi? Kayaknya enggak di semua ini Atau tempat diremehkan juga, lah. Ya di semua tempat juga seperti itu Pak. Resikonya kalau bekerja kita ya Pak, nggak hanya di dunia aviasi atau dunia manapun saya rasa sih Pak. Mungkin ada yang mengalami, ada yang tidak. Iya, Kembali iya, ke Tapi sama sekali ya, selama hampir 20 tahun berkecimpung sebagai co-pilot dan juga kapten, nggak pernah mengalami itu ya? kalau mengalami pernah sih Pak. Pernah juga? Iya pernah. Diragukan? Atau Ya, bisa. langsung secara verbal gitu? Ya saya pernah mengalami. Pernah Pak, mengalami ya? mengalami, ya. Tapi kamu nggak mau pikirin lah ya, langkah Enggak terus? Pak, makanya saya mau maju terus. Kalau saya pikirin mungkin saya ya stuck aja hanya Iya, di situ iya, aja. Oke, sebagai tenaga ahli menurut Monik, desain kebijakan Ya. transportasi kita khususnya di udara ini sudah maksimum, sudah optimal atau bagaimana? Mungkin bisa ditingkatkan lagi ya Pak, karena kan kemajuan zaman ini begitu cepat Pak. Jadi baru kita ngerancang ini ternyata udah ada yang baru, baru ngerancang yang ini lagi ternyata. Jadi kayak harus selalu mengikuti kemajuan zaman itu Pak. Apalagi ada AI sekarang tuh. Gitu ya. Selalu ditingkatkan kalau menurut saya sih Pak. Oke, Monik punya satu ini nggak sih, idola? Khususnya kaum perempuan yang jadi mentormu lah gitu. Ibu saya. Ibu ya? Iya. Itu internal. Iya. Tapi kalau di luar, Banyak selain ibu? sih ya Pak. misalnya tokoh-tokoh nasional atau tokoh internasional gitu, yang selalu kamu jadikan, wah ini loh sosok yang saya mau ikut jejaknya, kehebatannya Kalau misalnya gitu. keberaniannya sih mungkin Bu Susi Pujiastuti ya. Bu Pak. Susi ya? Iya. Nanti someday ada Monica Air kali ya? Amin, amin, mudah-mudahan Pak. Iya, Aduh, ini semangatnya kan ini luar semua siap biasa. jadi penumpang katanya. Ya nanti dapat Iya. diskon khusus. Penumpang. Tapi kan bukan perempuan Pak. Belum perempuan, penumpang kan boleh. Oh boleh. Itu kenapa Bu Susi? Saya lihat semangat beliau ya Pak ya. Benar-benar dari nol. Bu Susi bisa bawa pesawat nggak sih? Bisa deh. Dia punya lisensi ya? Punya Pak. Wow. Saya kan pernah ketemu beliau juga di Pangandaran. Iya, Gitu. Iya. Ke rumah Terus beliau apa yang diundang. kamu pelajari dari seorang Bu Susi Pujiastuti? Kemauannya keras Pak. Hanya itu aja?
Terus ya kayak apa ya Pak ya, beliau juga bisa bisnis tuh Pak. Semua bisa deh kayaknya Pak beliau tuh. Mau nggak mau kan ujung-ujungnya kita kan mencari uang ya Pak ya. Cari uang. Gitu. Tapi kalau uang yang hasil kita cari tapi nggak bisa kita kelola juga habis. Aja begitu aja. Kalau ini seberapa kan penting sih investasi pendidikan dalam kehidupan Monik untuk masa depan ya? Sangat penting karena makanya ambil S2 tadi ya? Ambil S2, walaupun itu tidak dibutuhkan untuk pekerjaan saya ya Pak ya, S1, S2 itu, tapi saya kayak pengen tahu mempersiapkan, aja. Ya, pengen tahu apa mempersiapkan masa depan? Pengen tahu dulu, mempersiapkan masa depan, dari situ kan saya memperluas wawasan saya juga Pak. Iya. Gitu, ternyata ya nggak hanya di situ aja gitu kan, makin terbuka lebar termasuk satu kayak networking juga terbuka lebar. Mungkin dari situ saya bisa belajar bisnis dengan Pak Ishak, atau di sini kuliah tentang bisnis juga untuk bagaimana sih cara awal berbisnis tuh kayak gimana gitu loh Pak. Dari situ terus selain tapi nomor satu saya networking juga Pak. Dari networking itu akan terbuka luas lagi untuk lebih maju, lebih terbuka kesempatan untuk mendapatkan hal-hal baru di luar dari yang telah kita punya, telah kita pelajari. Ternyata ya kayak saya ini nggak ada apa-apanya gitu loh Pak. Di dunia ini luas sekali gitu. Sering berdiskusi dengan pilot-pilot dari perusahaan yang lain, berdiskusi soal habis jadi pilot apa nih gitu kan, atau sedang jadi pilot ada usaha apa lagi nih gitu. Pernah nggak diskusi seperti itu? Ada beberapa mungkin di perusahaan tempat saya bekerja ini ada. Cuma mereka udah jadi pengusaha juga ya? Boleh kan pilot merangkap jadi pengusaha? Nggak ada larangan ya? Nggak ada. Ada beberapa yang sudah menjadi pengusaha, cuman ya sulit Pak kalau tidak dimulai dari awal. Iya. Kan itu kan butuh mentoring. Mentoring dan butuh modal yang nggak sedikit ya Pak. Jadi pilot kan uangnya udah banyak loh. Amin. Udah siap buat modalnya kan. Mungkin terbang 1-2 kali sudah punya modal untuk buka usaha apa gitu kan. Terbang 5 kali usahanya apalagi. Tapi kan gitu. ternyata nggak semudah itu Pak. Teman saya tuh buka misalnya satu warung kopi lah. Tapi ternyata hanya setahun. Tutup. Nah itulah gunanya kuliah di Podomoro tadi. Ya kan di sini kita membangun entrepreneurship. Iya betul. Supaya bisnis itu langgeng terus berkembang atau berjalan langsung kan nggak mudah gitu. Nah, Monik punya satu impian nggak? Someday di Indonesia itu kaum perempuan itu mencapai posisi-posisi gemilang ya di berbagai sektor. Ya. Nah, apa yang menurut kamu paling menghambat supaya perempuan itu tidak bisa mencapai itulah, apa yang menghambat? Ya, mungkin dari dirinya sendiri juga Pak. Minder kadang-kadang, dan role modelnya kan belum begitu banyak di sini ya Pak ya. Ya bersyukur kayak di kementerian sekarang kan makin tahun mungkin makin banyak. Nah itu merupakan satu contoh bahwa kesempatan itu sebenarnya ada, cuman kadang-kadang dari kembali lagi ke diri kita masing-masing, kita nggak pede mungkin gitu Pak. Iya, jadi lebih kepada faktor internal ya. Kadang, tapi kalau sistem hukum, kemudian perilaku, kemudian respon dari lingkungan sosial kepada perempuan-perempuan yang berprofesi seperti Monik, semuanya sudah baik-baik aja atau gimana? Ya mungkin masih ada pandangan yang ya kayak tadi Bapak bilang. Pernah kamu alami itu kan? Iya, yang pernah saya alami di buku ini juga orang ada. Orang sepopuler kamu dan setangguh itu aja pernah ngalami dulu ya? Saya rasa sih mungkin orang-orang yang terutama perempuan ya Pak, yang sekarang ini duduk di posisi puncak-puncak itu pasti pernah mengalami hal itu semua, saya yakin itu. Makanya mereka mentalnya tangguh, kuat. Karena untuk duduk di posisi itu tuh nggak mudah Pak. Dan itu kayak pohon makin tinggi kan makin kencang anginnya. Iya. Oke, kita sudah masuk ke sesi-sesi terakhir, tapi saya pengen gali lebih dalam sebenarnya. Monik. Cuma saya pengen tahu lah, punya apa ya, kata kunci apa supaya terus melangkah sukses sampai hari ini. Yang tadi kamu nggak mau denger lah bulian-bulian gitu kan, saya nggak mau denger lah orang ngomong apa, tapi saya mau sukses terus fokus ke depan. Apa kata kunci kamu selain tadi kamu sebut terus belajar gitu kan? Apa kata kunci? Ya semangat Pak.
terus punya tujuan. Apa saya mau apa nih ke depannya. Jadi saya tuh bukan tiap ya. Saya punya kayak list, saya punya ini keinginan 1 sampai 20. Ini harus saya kejar. Tapi Ada? kan ada. Ada ya, setiap tahun ada? Setiap tahun ada, misalnya yang ini nggak kekejar. Berapa persen yang tercapai? Ya lumayan. Lumayan ya. Kayak S2 kan nggak mudah juga tuh Pak. Itu udah saya list tuh dari beberapa tahun yang lalu. Tapi baru tercapai sekarang. Yang penting saya dari 20 atau 30 yang saya rencanakan itu bukan harus sih. At least saya bisa 1, 2 itu tercapai semua. Buku ini juga buku pertama ke buku kedua itu lama, dari 2016. Ini 2023. Tapi tetap saya laksanakan gitu, walaupun nggak tepat waktu, tapi pokoknya ada tiap tahun yang saya laksanakan dari rencana-rencana itu. Jadi saya harus punya kemauan yang kuat, dan kemauan juga harus punya kemampuan kan Pak. Itu jadi banyak sama saya juga bukan harus ya, kekuatan saya itu ya dari lingkungan sekitar saya, terutama keluarga itu yang mendukung saya untuk saya bisa sampai di sini. Kayak itu Pak. Jadi itu buku ketiga kelihatannya isinya itu tuh. Kuliah. Mengapa saya harus melanjutkan kuliah? Iya. Gitu kan? Dimasukin riset-riset, misalnya ternyata jumlah pilot yang lulusan S1 hanya sekian persen, S2 sekian persen. Kenapa mereka harus menempuh pendidikan, mempersiapkan diri dan seterusnya? Itu mungkin kajian yang sangat menarik menurut saya. Jadi itu akan jadi inspirasi sih buat orang banyak. Karena itu harus dikerjakan. Iya, saya kepikiran kemarin kan, wah ini saya mau tanya berapa sih sebenarnya yang punya ini kan, itu bisa dimanfaatkan misalnya nanti bisa jadi manajemen di perusahaan gitu Pak. Nggak hanya kayak saya ini kan hanya artinya di lapangan lah gitulah Pak gitu. Tahu makin meningkat, nah kayak gitu sih Pak. Saya sekali. Jadi kapan akan memulai apa nih Pak? Memulai menjadi CEO dan juga, kalau buku udah dijawab tadi. Iya. Saya belum kepingin sih Pak. From Captain to CEO. Wah, itu judul itu bukunya. Buku ketiga. Itu menarik sekali tuh. Belum kepingin. Kata pengantarnya dari saya boleh lah. Aduh, terima kasih Pak. Oke, Monique, terima kasih. Perbincangan kasih yang sangat menarik di podcast perdana kami, kerjasama kilat.com dengan Podomoro University. Dan terus simak podcast kami, pasti akan ada episode-episode yang menghadirkan semakin banyak orang yang menginspirasi Indonesia. Salah satunya seperti Monica Anggreni. Tadi saya lupa nanya, kenapa anggreni? Apa pencinta anggrek atau apa? Betul ya? Iya, ibu saya suka anggrek. Tebakan saya benar. Sama Bapak. Ya, baik, terima kasih. Monique, ya, sukses terus, jaga kesehatan, tetap semangat. Semoga jam terbangnya semakin banyak, dapat pesawat yang semakin grace, dan juga bukunya cepat selesai, dan from Captain to CEO. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.